Oke, selamat malam ya. Ini tadi saya coba cari-cari beberapa video tentang sinologi. Saya dapat video ini ya. Ini video dari Kudetok atau Kudetek ya. Kudetek. Saya nggak tahu siapa ini Kudetek ya. Tapi ya apa yang dia jelaskan tentang sinologi NAS-nya dia atau NAS-nya dia itu dengan yang saya pelajari sih ya agak beda ya. Jadi saya coba mau memberikan ya semacam apa namanya komparasi supaya nanti orang tidak tidak memahami NAS itu seperti itu ya. Jadi saya katakan apa yang dia omongkan atau yang dia tampilkan itu tidak seperti itu sebetulnya NAS itu ya. Ya, apa apa sih yang dia eh, istilahnya yang dia permasalahkan ya. Ini kan ada dua video nih dia dari Kudetek ini ya. 6 bulan lalu, jadi ya kalau dari tanggal hari ini November, ini kan 1 November, ini 6 bulan lalu sama 5 bulan lalu. Videonya tuh dua tuh. Hobi kami kena hack, NAS dia kena hack. Kemudian dia 1 bulan kemudian bikin video lagi itu. Video lagi dia bilang cara agar NAS anti hack. Wow, ya. Kita lihat videonya ya. Videonya sih saya sudah lihat berapa kali, saya sudah pahami. Maksudnya saya mau memahami cara berpikir atau cara masalah dia ini apa, masih bingung saya. Kita coba lihat sama-sama dah ya. Ini ada dua video. Kita lihat yang pertama nih, ya. Mudah-mudahan suaranya masuk ini. We are going to show you the whole process from purchasing the hosting to installing AA panel and then installing Word. Server NAS kita kena hack. Loh, kok bisa, Bang? Nah, Server NAS dia kena hack nih, NAS dia ya. NAS dia ini NAS 224 plus nggak salah ya. Kita cepatkan aja dah supaya nggak terlalu lama. di video kali ini nih kita bakal jelasin ya kenapa kita kena hack gitu loh. Ya sebenarnya bukan server NAS doang sih ya yang kena hack. Semuanya tuh kena hack, Bro, ya kan? Dari mulai akun YouTube, akun Instagram, akun Facebook, akun TikTok, akun Microsoft, bahkan akun Steam aja kena hack. Kemarin tuh Ya, jadi dia memang katanya sering kena hack. Saya nggak tahu kenapa dia suka kena hack, apa memang sengaja atau enggak jelas. Kemudian akun Apex Legend. Jadi sekarang aku nggak bisa main ini baru pertama kalinya kita kena hack, Bre. Dan ini udah urusan data-data penting gitu loh. Jadi awal ceritanya ya, server NAS kita kena hack tuh mulai dari tanggal 14 April 2024 gitu loh. Dan bener-bener full kena hack di tanggal 15 April 2024 pas kita lagi kerja. Pas kita full kena 14 April dia kena hack katanya. Terus full kena hack 15 April. Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya bisa kena hack full dengan tidak full itu bagaimana ya? kita lagi bikin skrip, tiba-tiba NAS kita nggak bisa diakses. Itu kita paniknya luar biasa. Karena memang semua data backup kita ada di NAS ya kan, Bre? Literally semua data benchmark, data video ada di NAS kita, Bre. Nih. Ya kan? Selama dalam kurun waktu 2 tahun kita pakai server storage atau biasa disebut NAS untuk server pribadi kita di studio, kita baru sadar harus konfigurasi keamanannya secara berkala gitu loh. Sebelum kalian melontarkan pertanyaan-pertanyaan, kok bisa NAS kena hack? Pakai NAS dari merek apa, Bang? Dan lain sebagainya. Kita jelasin di video ini, Bre. Kita pakai NAS dari brand Synology dan perangkat Synology ini emang out of the box diatur secara default. Jadi semua sistem keamanan itu ya harus diatur sama penggunanya atau usernya, Bre. Semua jadi sebenarnya bukan diatur secara default terus ya kita punya NAS, kita punya satu server yang harus kita tahu atau karena kita pemiliknya ya, ya kita saja yang harus tahu itu barang ya orang lain tidak boleh kan begitu. Jadi beli NAS ya memang harus di setting hak aksesnya ya, nggak bisa sembarangan, bukan bebas gitu ndak ya. konfigurasi dari mulai auto block, default port, two factor autentifikasi, firewall, dan lain-lain sebagainya gitulah pokoknya. Yang bikin NAS kita kebobolan karena semua sistem keamanan tadi nggak kita atur, bego. Ya kalau beli NAS nggak diatur itu bukan beli NAS, itu beli anu aja, hadis sharing aja ya.
nya sampai ke tulang-tulang. Bahkan ya kayak firewall-nya ya kan, itu nggak diatur. Apa itu bang firewall? Ini tuh sepele bre. Firewall tuh cara kerjanya ya simpelnya tuh membatasi akses internet ke jaringan luar dari berbagai kemungkinan kayak misalkan malware, virus, ataupun trojan gitu lah bre. Sesimpel itu aja kita nggak aktifin gitu. Bego banget gitu ya kan. Terus kedua, DSM portnya masih default. Jadi kalau kita nggak atur DSM portnya dari Nasinologi kita, itu bakal jalan default di 5000 untuk HTTP dan 5001 untuk HTTPS di Nah ini juga sebenarnya DSM itu kan operating system dari NAS Synology ya. Jadi data storage manager ya. DSM itu bentar saya lupa. Kita coba bisa lihat ya. DSM Synology. Singkatannya Synology Disk Station Manager ya. Disk Station Manager ini OS-nya si Synology. Untuk mengakses OS-nya kita harus melalui web browser, masuk ke dalam IP-nya si Synology dengan port 5000 atau 5001 itu default ya. Ini mau 5000 atau 5001 ini mau di set bebas atau tetap nggak pengaruh sebetulnya ya. Nggak pengaruh selama orang itu nggak bisa masuk akses dari luar ke Synology kita. Sebetulnya begitu. DSM portnya bre. Istilahnya tuh kayak hostname IP public yang bisa diakses semua orang. Literally Kita beli NAS ya, kita beli NAS itu nggak bisa diakses dari luar sebetulnya ya, nggak bisa. Apalagi kalau kita punya internet di rumah ya, atau kantor lah. Tadi kan saya bicara kantor. Di kantor itu kita punya internet kita tuh paketnya pasti yang biasa ya, 100 mau 100 Mbps itu tetap paket yang biasa. IP-nya itu bukan IP public. Kalau mau pakai yang API public, biasa tuh udah paketnya mahal, paket gaming atau paket spesial. Tapi kalau yang biasa, yang 600 ribuan itu masih IP-nya IP private. IP private dynamic itu tiap hari berubah. Jadi kalau IP-nya private dynamic itu pasti ndak langsung bisa diakses dari luar kecuali kita kasih otorisasi ya. Untuk keluar masuk. Tapi kalau enggak ya enggak bisa. semua orang bisa ngakses ya NAS kita gitu loh kalau nggak diganti gitu. Nah kelemahan kita tuh di DSM portnya bre, karena kita nggak atur sama sekali dan DSM port itu enggak perlu diatur ya. Mau 5000 juga enggak apa-apa sebetulnya. masih default. Jadi ya gampang banget dibobol sama si hacker itu. Istilahnya tuh ya brute force. Nah, jadi bukan karena DSM port yang 5000 itu enggak diatur jadi gampang di hacker ya. Enggak, itu sih menurut saya enggak di situ ya. Lah atau serangan brutal gitu kan. Kudetek kan kalian tahu sendiri ya kan, nama publik dan semua orang bisa tahu gitu loh, semua orang bisa nyari gitu loh, namanya Kudetek itu. Nah, kalau dia memang bikin Kudetek ini apa namanya ada nama domainnya ya, Kudetek gitu. Itu kudu kudetek.com atau Kudetek ini nama domain ya, domain apalah itu bisa diakses mungkin ya. Jadi kalau cuma Kudetek aja, misalkan saya punya Synology itu namanya Godzilla lah, Godzilla Synology. Satu dunia itu belum tentu ya tahu tuh Godzilla Synology ya terkenal apanya gitu, sampai bisa dia tahu itu istilahnya dengan mengetahui nama Godzilla Synology terus dia bisa mengakses potnya tuh enggak bisa, enggak seperti itu ya. Jadi biarpun orang tahu kudetek.com pot 5000 enggak bisa, enggak akan masuk itu. DSM portnya nggak diganti, ya empuk banget dah buat dimasukin gitu loh. Apalagi si hacker udah tahu lah ya kan basic-basic yang namanya IP address dan hostname. Dan satu-satunya akun yang dipakai oleh si hacker ini adalah akun admin. Lagi-lagi adalah akun default dari NAS Synology ini, bre. Nah, ini juga akun admin default itu pada saat kita install pertama Synology ya, kita install Synology pertama, Synology pasti minta kita buat satu akun baru ya, username baru, user baru untuk pengganti administrator yang default admin ini. Jadi selesai kita install, Synology pasti minta kita buat akun baru. Begitu kita buat akun baru,
akun admin sama akun guest itu diaktif pasti ya. Pasti dia ada tulisannya mau dideaktif atau enggak. Dia sudah dikasih tahu diaktif, dia dinonaktifkan saja atau defaultnya juga diaktif pasti. Kalau kita sudah bikin akun baru. Sinologi ya enggak segampang atau sebodoh itu membiarkan admin ini tetap nyala, enggak. Karena admin ini cuma awal aja ya, untuk default awal. Setelah itu dia langsung minta kita buat admin baru atau username untuk administrator baru. Ya, jadi kalau ceritanya dia install terus adminnya nggak dimatikan atau dibiarkan begitu, saya nggak tahu dia installnya bagaimana ya. Ini yang jual ke Kudetek nih sales Sinologi bagaimana sih, saya nggak tahu. Satu-satunya cara buat bobol server NAS kita dengan username admin itu, Bre. Jadi sebenarnya kalau akun admin ini kita hapus atau kita nonaktifkan, ya sebenarnya si hacker itu nggak akan bisa masuk ke server NAS kita dengan mudah gitu loh. Ya mungkin pakai cara lain gitu kan. Kalau ada cara mudah kan kenapa nggak dipakai? Mungkin ya hackernya ngomongnya begitu gitu. Dan setelah kita aktifin lognya ya kan, kita lihat tuh lognya ya kan, si hacker ini cuma 2 kali percobaan. Langkah-langkah yang penting buat ningkatin sistem keamanan server NAS kita, langsung aja kita ikutin ya. Terutama ini ya server NAS Sinologi gitu. Pertama adalah jangan nge-expose NAS kita. Ini baru dia kasih saran bagaimana supaya tidak kena hack. Katanya sih begitu ya. Jangan mengekspos NAS kita ke jaringan publik. Ke public internet. Kalau NAS kita nggak bisa diakses sama public internet, pasti nggak akan ada upaya buat login ya kan. Nah, gimana kita tahu kalau NAS kita bisa diakses di public internet atau enggak? Kalian bisa masuk ke external access di control panel Sinologi. Di sini kalian bisa tahu koneksi internet via router kita tuh aman atau enggak sih, Bang? Atau kalian bisa cek dashboardnya bisa diakses sama public internet atau enggak pakai. Nah, aduh. Ini bukan cara mencari atau aman mengetahui atau enggak sih, Bang? Atau kalian bisa cek dashboard. Nah, ini bukan cara untuk mengetahui NAS kita ini bisa diakses dari luar atau enggak, bukan ya. Aduh, gini. Ini fungsi detect router information ini dia mau mengetahui routernya ini bisa di port forwarding atau enggak. Ya. Tanda seru ini bukan error atau bisa diakses, bukan, atau berbahaya, bukan. Tanda seru ini dia bilang jaringan Anda ini mempunyai 2 router. Karena 2 router, ada routernya ada 2, mereka bingung ini mau pakai domain yang mana ya. Dia mau pakai domain yang mana di IP address itu. Karena dia ada 2 router kan. Makanya dia bilang karena dia ada 2 router, kalau bisa router itu di mode bridge. Jadi 2 router jadi 1 di bridge saja. Sehingga yang dipakai nanti ya masternya aja, master routernya. Itu di bridge. Kalau nggak di bridge, dia nggak akan bisa port forwarding. Jadi akses luar internet bisa masuk ke dalam Sinologi kita kalau kita port forwarding. Memang ada beberapa modem dari ISP itu dia sudah port forwarding ya, atau pakai UPnP ya, UPnP. Itu bisa juga. Itu default, tapi rata-rata kebanyakan dari ISP kita mau pakai Telkom IndiHome, mau pakai apa-apalah di Jawa itu kan banyak ya. ISP itu rata-rata dia tidak membolehkan port forwarding ya, dia tidak akan bolehkan karena IP-nya itu juga IP private. Jadi UPnP-nya dimatikan sehingga kita tidak bisa port forwarding, dilarang. Itu juga untuk keamanan sebetulnya ya. Jadi kalau untuk ini bukan untuk ngecek apa router kita bisa apa NAS Sinologi kita bisa diakses atau luar, bukan. Dia mau ngecek ini port forwardingnya bisa atau enggak gitu. Itu juga nanti kalau sudah misalkan bisa, mau di port forwarding atau enggak, itu kan tergantung dari kita, dari user, bukan default ya. Bisa diakses sama public internet atau enggak pakai website You Get Signal. Masukin dashboard sama IP router kalian. Kalau tulisannya is open, coba ganti dashboard dan reset. Ini kalau kita pakai ini, kita isi ini IP addressnya mau diisi apa ya? IP address apa? Kalau yang kita punya ini IP addressnya pasti tidak akan sama. Karena apa? Karena IP address yang di modem itu IP private. Sedangkan nanti yang muncul kalau kita lihat IP kita di internet itu biasanya IP luar, dan itu tidak sama. IP private di modem dengan IP yang di luar itu tidak ketemu. Itu biasa begitu.
Saya lupa apa namanya, tapi ISP memang menghalangi. Jadi dia virtual, IP-nya ini virtual. Ya, kalau pakai ini nggak bisa, karena mau diisi apa ini IP address yang di sini? router kalian dah. Karena kalau artinya is open itu bisa diakses sama ya publik gitu, sama si hacker, sama orang lain, sama tetangga, sama siapapun yang bisa ngakses gitu kan. Selanjutnya, kalian harus disable akun admin. Ini adalah satu-satunya akun yang dipakai si hacker buat masuk, Bre. Dengan cara disable Ya akun ini tadi, ini kalau admin pasti begitu kita buat akun baru, ini sudah dideaktivasi ya, udah pasti itu. admin ini, ya si hacker jelas nggak bisa login. Aktifin. Ya sepele tapi penting banget, Bre. Dan settingan defaultnya tuh harus diubah juga. Jadi fitur ini bakal ngeblok IP address yang berusaha buat login ke NAS kita terus-terusan. Di kasus ini sebenarnya si hacker tuh cuma 2 kali percobaan ya kan yang tadi aku bilang, dan langsung berhasil, cok. Itu aneh banget ya kan. Pertama di tanggal 14 April 2024 jam setengah 2 pas NAS-nya lagi. This is my salary for my online job that I have working for a USA-based company, and I'm not Ya, from the US. apa namanya? Dua-duanya berhasil gitu. Semudah itu mereka membobol NAS kita. Sama yang ya cuma 1 menit berulang kali gitu kan. Nanti autoblock ini bakal bekerja gitu loh. Cuma masalahnya si hacker ini lebih pinter dari fitur autoblock yang diberikan oleh Synology ini, Bre. Dia tahu kalau dia login berulang kali pakai IP address dan lokasi yang sama, Hongkong, dan ternyata di negara Netherlands defaultnya 10 jadi 1 atau 2. Jadi autoblock ini betul, dan default biasanya dia disarankan juga dari Synology untuk mengaktifkan autoblock. Autoblock ini kalau seseorang mau masuk ke Synology kita ya, ini kalau Synology-nya bisa diakses luar ya, tapi kalau belum ini ya enggak fungsi. Tapi kalau sudah bisa, nanti dia batasi berapa kali orang itu bisa login dengan IP yang sama. Terus berapa waktu yang diberikan untuk bisa login ini untuk membatasi login oleh bot ya, atau yang tadi dia bilang itu serangan dari luar yang brute force tadi ya. Ini dia bilang sih menitnya mau dibesarin itu juga Dan salah waktu ya. dari yang tadinya 5 menit kalian bisa ganti lebih lama lagi. Nah, Misalkan ini 1 salah. hari gitu. Ini salah. Kalau waktunya dikasih 1440 menit ya tambah lama. Si robotnya atau hacker ini ya lebih lama waktunya bisa mengakses. Cuma ya ini nggak imbang ya. Ini waktunya lama, login attempt-nya cuma 2 kali udah diblok. Jadi ini penjelasannya keliru ya. Gitu loh. Atau 1440 dan ubah gitu. Bukan login berulang kali tanpa masuk akal, Bre. Sendiri, kita juga harus pakai firewall kedua. Ya istilah beberapa orang bilang, ya kalian tahu sendiri lah. Kita tuh bukan menghindar dari hacker manusia, tapi kita menghindar dari bot hacker, Bre. Selanjutnya jelas kalian aktifin firewallnya ya kan. Bahkan ada beberapa orang bilang Aktifkan firewall. Firewall sih dari awal juga sudah dibilang tuh mau diaktifkan atau enggak. Ya. Biasa sih disarankan diaktifkan firewallnya. Firewall di Synology NAS sih sudah ada ya. Tinggal diconteng aja. walaupun Synology punya firewall sendiri, kita juga harus pakai firewall kedua. Ya istilah kata nih, kalau kita kebobolan di pintu pertama, nanti ada pintu kedua buat dibobol lagi sama si hacker itu. Dan pintu kedua ini bisa kalian pakai PC lain ataupun laptop lain buat firewall kedua ini, Bre. Ternyata satu ini firewall dia. nggak cukup. Ini. Dan selanjutnya, kalian aktifin fitur Bentar. Ini penjelasan bilang, dia ya. walaupun Synology punya firewall sendiri, kita juga harus pakai firewall kedua. Ya istilah kata nih, kalau kita kebobolan di pintu pertama, nanti ada pintu kedua buat dibobol lagi sama si hacker itu. Dan pintu kedua ini bisa kalian pakai PC lain ataupun laptop lain buat firewall kedua. Nah ini, aduh. Sebenarnya kita beli Synology itu kan karena dia punya kemampuan untuk menjaga data kita ya. Synology ini sistem pengamanannya lebih bagus dibandingkan PC biasa dengan operating system Windows atau operating system lain yang standar dipakai di kantor itu ya, atau notebook. Firewallnya Synology ini lebih bagus dibanding firewallnya si Windows lah. Terus kalau dia sarankan apa namanya, harus ada firewall lain tambahan ya, firewall kedua, ketiga, dia bilang tadi pakai PC atau notebook. Ini agak aneh sih ya. Maksudnya gimana ya? Orang beli NAS ini supaya aman, nggak usah pakai apa istilah data di komputer kita aman, malah dia suruh kita beli PC lagi untuk firewall. Ini juga sarannya sih keliru ya. Saya bilang keliru lah.
Oh, ini bre, ternyata suatu firewall nggak cukup ya. Dan selanjutnya, kalian aktifin fitur two-factor autentifikasi bre. Ini bego juga. Yang bego siapa? Ya saya gitu loh. Selama kita pakai server NAS 2 tahun ini ya kan, kita ternyata nggak aktifin fitur two-factor autentifikasi gitu loh. Sesederhana itu aja bre, kita nggak aktifin. Bego banget nih bre. Ini fitur berguna banget loh. Ya sama kayak firewall, tapi ini versi manual ya kan. Two factor authentication ini kalau kita login ya, kita login ke NAS ini dari luar. Jadi NAS Synology ini kan punya satu fungsi bisa diakses dari jarak jauh, remote. Ada nama fungsi namanya Quick Connect. itu keunggulan dari Synology sebenarnya ya. Mungkin di NAS lain juga ada seperti itu. Ya NAS itu kenapa harganya mahal? Dia bisa diakses dari luar, dari internet, dari jarak jauh gitu, pakai Quick Connect. Jadi Quick Connect ini sebetulnya tunnel ya. Komputer NAS kita ini kan terhubung dengan internet kita yang IP-nya dinamik. Port forwarding nggak bisa diakses dari luar. IP-nya berubah-ubah terus. Tapi dengan Quick Connect, Synology itu bisa kita akses di mana saja. Dia menggunakan tunneling. Jadi Synology kita nyambung dulu ke servernya Synology, entah itu di Singapura ya. Kalau mungkin kita Asia Tenggara ini Indonesia Singapura ya, atau di Thailand, baru masuk ke akses kita. Jadi misalnya saya di Samarinda ya, kemudian server saya di Samarinda nih. Besok saya ke Surabaya. Dari Surabaya saya mau akses server saya ini, bisa. Surabaya saya akses masuk ke server Singapura dulu, Singapura baru masuk ke server saya yang ada di Samarinda. Itu modelnya begitu. Jadi two factor authentication ini untuk pengaman ya, kayak kita di handphone tuh lah. Ada OTP. Nah ini betul nih ada OTP. Ada OTP. Untuk pengaman supaya tidak cuma satu password itu masuk, enggak. Nanti dia tanya ke handphone kita, atau dia tanya lewat ada namanya itu aplikasi secure password, itu macam-macam lah. Jadi bukan firewall ya, enggak sama. Ini untuk pas login aja. Kalau misal si hacker tuh berhasil masukin username sama passwordnya, tugas dari fitur autentifikasi ini ya biar si hacker tuh nggak tahu kodenya gitu loh. Yang tahu kodenya siapa? Ya saya doang yang sebagai pemilik ini gitu loh ya kan. Jadi ya si hacker nggak bisa login dah. Nah mungkin yang terakhir ini ya percobaan terakhir lah ya kan. Ini juga kita lupa menerapkan ke server NAS kita bre, yaitu fitur snapshot. Ini malah kita belum install sama sekali fitur ini ya kan. Kita taunya fitur snapshot itu ada di produk UNET. Ternyata di Synology ada fitur snapshot itu. Tapi jadinya ya double data ya kan. Kalian bisa atur schedule. Snapshot ini bukan untuk supaya tidak dihack ya, bukan. Snapshot ini seperti backup ya. Tadi yang saya cerita juga, Synology ini kan punya fungsi backup yang sangat bagus, mudah, dan istilahnya otomatis. Nah, snapshot salah satunya itu bisa sebagai backup. Tapi dia juga makan harddisk, cuman tidak 1:1 ya. Enggak gitu. Jadi backupnya dia ini satu blok data difoto, kan snapshot ya. Jadi difoto bentuk digitalnya disimpan. Tapi ya makan data, makan harddisk memang itu gunanya. Jadi bukan untuk mengaman supaya nggak dihack, bukan. Ini backup. Schedule-nya mau per menit, per jam, ataupun per hari. Dan pas kita kena hack, ya salahnya tuh bukan dari si Synology-nya ini ya. Karena Synology-nya itu udah ngasih fitur remeh gitu loh, fitur keamanan gitu kan. Kayak mungkin kita terlalu remeh, ya kita udah biasa kena hack, aman lah, nggak apa-apa. Ternyata yang... Ya, itu dah. Jadi, hampir setengah jam ya dia jelaskan ini kenapa dia kena hack. Cuma penjelasannya menurut saya sih ya enggak seperti itulah ya. Synology itu enggak seperti itu. Pertama, kita install Synology atau setup pertama awal Synology itu selesai, kita biasa disuruh bikin user baru. Begitu kita bikin user baru, user admin sama guest itu otomatis dia akan dideaktifkan. Kecuali kita aktifkan kembali ya, itu nganggur juga sebetulnya ya untuk diaktifkan kembali itu.
Kedua, firewall itu diaktifkan, dia juga kasih saran untuk pengamanan. Sinologi kasih saran tuh firewall diamankan. Ketiga, sinologi kita yang terhubung di internet di rumahan atau kantor, bukan perusahaan besar ya. Paket internet yang kita punya, yang kita pakai itu biasanya kan juga paket yang paling ya 600.000 paling cepat 100 Mbps atau 200 Mbps. Itu biasanya IP-nya IP private, bukan IP public dedicated, itu bukan. Kalau yang IP public dedicated biasa paketnya tuh udah 1 juta sampai 2 juta ya, biasa untuk gamer. Nah, sekarang juga yang gamer juga biasa ada IP dynamic ya. Itu juga IP dynamic bukan publik. Jadi kalau kita beli sinologi, kita pasang di kantor, terus kantornya punya internet, itu dari luar nggak bisa akses ke dalam sinologinya ini ya. Itu ketiga. Nah, yang keempat backup. Jadi snapshot itu ya backup, bukan sebagai pengaman untuk hack. Terus two factor authentication itu sebagai pengaman pada saat login. Jadi kalau NAS kita bisa kita akses menggunakan quick connect-nya sinologi. Begitu kita masuk, dia minta kode baru lagi atau tambahan lah. Jadi itu semacam kalau kita masuk dalam satu aplikasi ada OTP atau ya OTP melalui email atau melalui SMS atau apa dan sebagainya ya, itu tambahan ya. Jadi kenapa NAS dia ini kena hack, terus dia menyarankan menggunakan apa namanya hal-hal yang dia sebutkan tadi itu tidak seperti itulah yang saya pelajari ya tentang NAS. Oke, sebenarnya ada satu lagi sih video dia tentang NAS ini ya. Kita coba lihatlah ini yang kedua ya. Ini yang kedua nih. Jadi ini video dia yang kedua. Ini yang pertama 6 bulan lalu. Kemudian dia bikin lagi. Kayaknya dia sudah ganti ya. Dia beli NAS baru. Kita lihat aja. Tes kertas favorit cek. No, cek Shopee dulu. Yang murah banyak. Well, hola people, konnichiwa. Bikin bersama Salvian di channelnya Kudatek pastinya. Kudatek. Ternyata emang di bulan April tuh banyak banget pakai NAS dari brand lain juga harus berhati-hati ya. Ini dia ganti NAS nih. Jadi yang bulan April itu pakai 224, dia ganti yang besar ini. Kalau yang 224 itu 2B, 2 harddisk, dia ganti baru yang 4B. Saya nggak tahu apakah dia endorse atau apa, tapi dia ceritanya sih ganti yang baru. Kayaknya supaya dia nggak kena hack gitu ya ceritanya. Padahal ya 224 ini seri berapa ya, saya nggak tahu ini. Kita lihat aja. Yang 4B ini sama, OS-nya sama sebetulnya ya. Kalau cara yang dia pakai seperti itu ya pasti kena hack lagi. Kita dengar lagi dah. Itu kagak ada yang tahu, bre. Sekelas Rui Chenet aja nah hack gitu. Dan semua data-data ambil. Nah, cara ngatasinya gimana? Kemarin kita tuh coba pakai alat ini ya. Nah, ini video kedua juga agak lucu ya. Dia bilang NAS dia kena hack. Lalu harddisknya rusak, dia recovery pakai alat ini. Ini bagaimana bisa ya recovery pakai alat ini ya? Saya tidak tahu, ini kan docking. Recovery ya tetap pakai software itu ya. Hard disk docking yang 2B dan juga pakai aplikasi atau software recovery data. Ini tuh memakan waktu berhari-hari, bro. Nah, recovery data. Jadi begini ya, maksudnya cara kerja hacker itu enggak gitu ya. Cara kerja hacker itu enggak gitu sebetulnya. Menurut saya, kalau saya salah sih ya, saya minta maaf lah. Tapi saya cuma mau menjelaskan atau memberi gambaran lah. Cara kerja hacker itu enggak gitu. Kalau dia bisa masuk ke dalam sinologi NAS-nya ya sebagai admin dan dia punya hak enggak terbatas, privilege dia enggak terbatas. Dia bisa mengakses semua file yang ada di situ. Dia bisa hapus. Data tuh dihapus sama dia tuh sangat-sangat mudah. Apalagi dia kerjakan di saat jam
kita tidur ya, mereka misalkan yang di Eropa gitu ya, dia masuk ke dalam NAS kita, kan kita tidur dia kerja. Dia masuk, dia hapus aja tuh file semua. Cuman dia hapus untuk apa? Nggak ada guna. Hacker yang begitu itu hacker apa? Itu nggak ada guna, dia nggak dapat uang. Dia nggak dapat uang. Apa hacker iseng atau hacker anak-anak gitu saya nggak tahu. Tapi kalau biasa ya maupun anak itu remaja juga dia orientasi hacker kan uang. Orientasi hacker itu kan uang dia. Dia bukan apa. Nah, kalau dia bisa masuk ke dalam NAS-nya si Kudetek, file itu pasti akan di-encrypt sama dia. Bagaimana? Semua di-encrypt. Nanti kalau mau dibuka ya bayar sama si hacker supaya encryptnya terbuka. Caranya bagaimana? Ya encrypt lah data itu. Kasih aja malware di situ atau satu virus gitu buat encrypt datanya, selesai. Tidak cuman dibiarkan gitu aja. Nah, kalau kasus yang ini, yang di video dia ini ya, yang di video dia ini, itu datanya rusak, di recovery berhasil. Nggak bisa sebetulnya. Ini bukan hacker. Ini kalau saya curiga sih NAS-nya rusak itu, atau harddisknya dia pakai bukan harddisk NAS ya. Dia nggak sebutkan sih harddisknya apa. Dia bukan pakai harddisk NAS. Mungkin dia pakai harddisk biasa, harddisknya rusak. Jadi bukan kena hack, ini harddisknya rusak, tapi masih bisa dibaca ya, masih nyala gitu, bisa di recovery akhirnya kan begitu. Nah, kalau betul itu hacker, udah di encrypt. Encryptnya pakai encryptnya si Synology juga bisa. Di Synology itu ada encrypt, fungsi encrypt. Jadi semua data di Synology itu kita encrypt. Yang tahu passwordnya aja yang bisa buka. Ya kalau dia sudah admin kan dia tahu passwordnya karena dia yang buat. Di encrypt lah semua file yang ada di Synology di NAS-nya si Kudetek ini. Passwordnya dia simpen. Apa susahnya kan? Nggak seperti itu jadinya. Itu harddisk yang di NAS kita yang kena hack itu ya. Misalkan si Kudeteknya betul-betul di hack ya. Harddisknya itu di encrypt sama hacker pakai software encryptnya si NAS itu sendiri ya. Passwordnya dipegang sama si hacker, disimpan. Kudetek nggak bisa buka sudah. Masuk sebagai admin aja NAS itu dia nggak bisa. Mau dicabut harddisknya di NAS itu atau dia reset NAS ini terus adminnya dia ganti baru ya. Jadi kalau misalkan kita lupa password admin gitu ya di NAS ini, kita bisa reset supaya admin itu default kembali. Itu ada satu tombol resetnya, itu kita reset. Jadi admin itu passwordnya kembali ya. Kita bisa masuk lagi. Tapi data yang di encrypt dengan password encrypt itu nggak bisa dibuka. Mau kita cabut, kita pindah ke NAS lain, nggak bisa dibuka ya. Yang bisa buka yang tahu kunci encryptnya itu aja. Ya jadi si hacker itu kalau dia tahu kuncinya disimpan. Terus misalkan si Kudetek mau buka, tinggal dia email Kudetek. Kamu mau buka datamu yang 8 TB itu enggak usah bayar mahal-mahal, kamu bayar aku aja. Ya berapa ratus juta gitu. Kan dia ada jelaskan di sini di videonya. Kalau alat untuk recovery itu ratusan juta. Ya udah 50 juta lah bayar, aku kasih kamu encryptnya itu kodenya gitu aja. Jadi seperti itulah kerja hacker sebetulnya. Jadi kalau dia rusak terus bisa di recovery, saya rasa itu bukan di hack ya. Itu harddisknya rusak mungkin ya. Oke, kita lanjut ya. Kita dengerin Kudetek nih cerita apa lagi. Namanya bro. Dan ternyata setelah semua datanya di scan, baru satu harddisk itu ke scan 1,6 terabyte. Datanya itu nggak bisa balik semuanya. Total file video yang ke scan hampir 1 terabyte. Nah itu bukan di hack ya. Itu mungkin harddisknya rusak. Nggak bisa diselamatin gitu. Karena pas dibuka itu crash pak. Monitor, laptop, benchmark prosesor, alatnya aja ya, alat recovery data yang emang bener-bener 99% bisa balikin data itu mahal banget pak. Harganya itu bisa puluhan juta bahkan ratusan juta. Alat buat balikin tuh mahal dia bilang. Ya itu kerjanya hacker seperti itu.
Daripada beli alat, bilang hacker ya kamu kasih aja aku uang itu, nanti ku kasih kuncinya, selesai. Kan modelnya begitu ya. Model kerjanya hacker begitu. Tadi aku kasih tahu screen yang cuma muat 2B atau 2 hard disk. Tapi di video kali ini kita udah nggak pakai yang unit Synology DS220 Plus ya. Jadi sekarang kita mau upgrade NAS-nya dari brand yang sama juga dari Synology ya, yaitu Synology DS9. Nah, ini dia. Jadi dia endorse ini ya. Dia ganti Synology 220-nya diganti jadi 923 ya. Ini rupanya seri 923. Sama, mau pakai yang 4B, 2B, OS-nya kan sama, DSM. Aplikasinya juga mirip-mirip ya, ketambahan sedikit lah. Ini 923 ini 4B, dia bisa ditambah extension ya, extension B-nya ini bisa ditambah nambah 5 jadi 9. Jadi kode 9 ini dia kalau ditambah extension 4B tambah 5B jadi 9B. Ini makanya dia ada kode plus di belakang ini ya. Oke. Gitu kan, belum video-video shoot produk yang kita review ya kan. Kan konten video kita sekarang tuh udah pakai resolusi 4K bro, ya kan, nggak main full HD lagi. Kita dapat power adapter 100 watt gigabit bre. Tapi kalau kalian mau lebih kenceng lagi, bisa upgrade port Ethernetnya up to 10 gigabit pakai Synology E10G22 T1 mini ya. Ya ini dia endorse ya, dia terangkan fungsi dari Synology. Gen 1 dan ada Kensington lock buat keamanan ekstra. Dan terakhir buat sisi bawah ada 2 slot M.2 yang hanya kompetitif. Ini NVMe ya, NVMe dari Synology ini. Synology ini punya satu fungsi lagi, ada NVMe. NVMe ini bisa dipakai sebagai apa namanya hard disknya ya. Bisa juga dia dipakai sebagai cache memory NVMe. Nanti saya jelaskan lah kalau saya ada waktu bikin video lagi. Kompatibel dengan M.2 NVMe SSD dari pabrikan Synology. Jadi bukan cuma dipasangin hard disk doang nih, bisa juga dipasangin sama M.2 gitu. Nah, unit ini pakai prosesor AMD Ryzen. Nah, ini saya cerita kemarin ya. Dia punya prosesor. Jadi Synology ini ada prosesornya, ada memorinya, ada hard disknya, terus dia juga ada OS-nya. Sama seperti CPU lah. R1600 bre, sebuah mobile processor dual core yang punya gitu, pasti connect dan tinggal diikutin aja instruksi selanjutnya. Kalau udah berhasil install, itu kayak gini nih tampilannya bre. Di tahap selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi pengaturan RAID buat hard disknya ya. Di menu ini ada berbagai pilihan RAID, tapi kita pakai yang SHR aja bre, karena kapasitasnya. Ini konfigurasi storage poolnya ya. Storage poolnya ini konfigurasinya begini. Ini langkah-langkah installnya Synology sih. Jadi ini awal kalau kita punya Synology-nya, kita install, dia minta ininya storage virtualization-nya bagaimana. Cara pembacaan hard disk itu bisa RAID atau non RAID. Ini banyak macam ya. Ini banyak macam. Sih dapat lumayan banyak ya dibandingkan RAID lainnya bre. Dan sebenarnya SHR ini lebih ditunjukkan buat orang-orang awam yang baru pakai NAS yang belum terbiasa sama jenis-jenis RAID gitu. Dan ini adalah total kapasitas. SHR itu bukan untuk orang awam ya. SHR itu untuk default. Kalau dia 2 hard disk, ini satu hard disk dia ini. Jadi storage poolnya cuma 1. Kalau storage poolnya 2, SHR ini nanti jadi RAID juga. SHR ini kan Synology hybrid RAID. Synology hybrid RAID. Jadi bisa hybrid RAID atau non RAID. Kalau hard disknya 2 dia bisa RAID ini. Sama. Jadi bukan untuk orang awam. Yang bisa digunakan yaitu sekitar 14,8 TB ya. Ya 15 TB lah kalau digenepin. Dari total kapasitas hard disk yang kita pakai sekitar 22 TB. Jadi kepotongnya lumayan banyak ya, 7 TB cowok. Caranya masuk ke control panel, klik menu share folder, klik create setting data file gitu bre. Yang cara aksesnya via. Nah, ya dia jelaskan lah instalasi Synology bagaimana ya. Yang cukup mengganggu saya ya, maksud saya agak aneh juga itu, dia ada sarankan untuk menonaktifkan gitu. Caranya masuk ke control panel, pilih menu eksternal akses, lalu ke menu Quick Connect dan ini. Supaya tidak kena hack, dia bilang. Ada di kita. Dan langkah selanjutnya, nonaktifkan eksternal akses Quick Connect. Emang. Jadi dia sarankan
supaya nggak kena hack, dinonaktifkan quick connect-nya Synology. Ya, caranya begini dia bilang. Pesan memudahkan ya, tapi external access ini memungkinkan hacker bisa masuk, bre. Ini tergantung kalian sih, diaktifkan nggak apa-apa, nggak diaktifkan lebih baik gitu. Caranya masuk ke kontrol. Diaktifkan nggak apa-apa, nggak diaktifkan lebih baik. Aduh, kenapa nggak diaktifkan ya? Kita beli Synology NAS ini karena fungsi quick connect itu yang membantu. Kalau kita beli itu nggak dipakai ya ngapain beli Synology ya? Panel, pilih menu external access, lalu ke menu Quick Connect, dan unchecklist enable Quick Connect. Terus gimana bang, kalau misalkan kita mau akses Synology dari jarak jauh? Kan tujuan kita buat beli Synology supaya kita bisa punya storage backup dan bisa diakses dari jarak jauh. Nah, dia sendiri bilang kita beli Synology supaya bisa diakses dari jarak jauh. Lah terus bagaimana? Supaya bisa, kita dengar penjelasannya. Ya harus pilih salah satu bre ya kan. Bisa aja sih aman plus bisa diakses di mana aja, tapi harus pakai VPN. Dan tutorialnya itu bisa jadi satu video sendiri itu kalau kita bisa diakses aman pakai VPN dia bilang. Padahal Synology itu ya quick connect-nya itu VPN-nya dia. ngasih tutorial VPN gitu karena itu panjang banget. Kalau mau sih ya hybrid aja. Pas mau pakai di luar aktifin Quick Connect, tapi pas gak butuh tinggal nonaktifin aja. Kalian Pas mau apa? Dia bilang pakai hybrid. Pakai hybrid aja, pas mau dipakai aktifin, kalau nggak dipakai matikan. Lah terus kalau saya punya Synology di Samarinda, terus saya di Surabaya, saya mau akses, saya aktifkan Quick Connect. Dari mana saya bisa mengaktifkan? Saya di Surabaya sudah jauh begitu. Quick Connect-nya dinonaktifkan. Jadi bagaimana sebetulnya kalau hybrid yang dia bilang hybrid ini diaktifkan kalau kita mau pakai, kalau enggak mau pakai dinonaktifkan. Yang siapa yang mengaktifkan ini? Apa ada orang di rumah itu suruh aktifkan Quick Connect-nya gitu. Nonaktifkan Quick Connect-nya. Nggak bisa segitu. Apa nambah kerjaan lah. Aneh sih. bisa download aplikasinya dulu ya kalau misalkan kalian mau pakai Quick Connect-nya, yaitu DS File di Android ataupun di iPhone buat akses NAS kita dari luar. Kalau udah tinggal masukin username Quick Connect, username Synology, dan juga password. Kalau udah berhasil, kalian bisa ambil data ataupun backup data di HP kalian ke Synology NAS-nya. Upload dan downloadnya tergantung dari koneksi internet di HP, bre. Dan udah selesai. Tapi masih ada satu lagi yang harus diatur. Fitur ini tuh berguna untuk backup otomatis kalau misal kalian lupa backup manual, yaitu fitur Snapshot. Kalian harus download dulu aplikasi Snapshot. Ya, Snapshot tadi udah dikoreksi rupanya, dia ada video pertama tadi ya. Snapshot itu untuk backup sebetulnya ya. Jadi bukan application ya pengaman. di package center ini kalau udah jam 2 malam ya, karena atau file penyimpanan yang dibutuhkan. Tapi secara umum jumlah ruang yang dibutuhkan setelah periode yang nggak bisa diubah, filenya tuh cuma bisa dihapus lewat aturan retensi atau pas kita nonaktifin fitur Snapshot ini, bre. Misalkan kita di folder iPhone, jadi ya ada yang harus dikorbankan lah. Jadi kira-kira itu dia, bre, untuk tata cara supaya NAS kita lebih aman lagi dari serangan hacker. Ini kita udah terapkan sih ya baru-baru ini ya, dan kita akan terus update mengenai kondisi NAS kita kalau misalkan kenapa-napa ya. Dan ya cara ini kalian nggak perlu modal lagi untuk beli alat-alat seperti Mikrotik dan lain sebagainya. Kita hanya memanfaatkan fitur-fitur keamanan yang Ya kembali tadi yang pertama, video pertama dia bilang pakai PC sebagai firewall, yang video kedua ini dia bilang pakai Mikrotik. Ya menurut saya sih agak nambah kerjaan ya. Synology kita kasih Mikrotik lagi untuk firewall, nggak perlu sebetulnya sih. Menurut saya sih nggak perlu ya. Untuk apa lagi kita kasih Mikrotik? Dia sudah sangat-sangat komplit. Jadi komplit ya. Dia punya pengaman, dia punya firewall, dia punya VPN. Tinggal diaktifkan aja. Kita nggak perlu beli alat lagi. Ini Synology ini kan mahal. Kenapa dia mahal ya? Karena dia sistem pengamanannya itu. Lalu dia juga punya OS itu kan terus diupdate gitu. Kalau ada kekurangan diupdate, makanya dia mahal. Kalau mau murah ya pakai yang open source saja, itu murah ya, tapi nggak ada update. Kalau ada masalah kan didiamkan aja. Kecuali kita update sendiri gitu. Tapi kalau Synology auto update. Jadi kenapa Synology itu mahal?
OS-nya itu mahal ya karena itu tadi. Jadi ngapain kita beli Mikrotik, kita pakai PC untuk firewall lagi. Itu menurut saya sih sarannya yang ya itu tadi agak nggak cocok lah, nggak sama seperti apa yang saya pelajari di sinologi itu. Jadi ya mungkin kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang membantah, silahkan ya kita diskusi. Sebenarnya ya dari tadi yang saya katakan di awal video ini sih dia menjelaskan bagaimana Anda dihack gara-gara hadis apa sinologinya dihack, baru dia sarankan untuk supaya Anda dihack caranya begini, cuman ya apa yang dia sarankan itu menurut saya sih tidak tepat ya, tidak tepat. Yang paling lucu dia suruh quick connect dinonaktifkan karena quick connect berbahaya, dia bilang. Lah enggak, itu quick connect kan diciptakan sinologi kan sudah berdasarkan survei atau penelitian dia. Quick connect itu keunggulan dari sinologi, bisa diakses tanpa port forwarding gitu. Nah itu kalau itu dinonaktifkan terus beli sinologi untuk apa ya? Kita beli sinologi untuk apa kalau itu dinonaktifkan? Kalau pakai mode hybrid bisa dinyalakan bisa dimatikan. Siapa yang tugas menyalakan mematikan kalau kita di luar? Jadi nggak bisa, itu saran nggak bisa ya. Jadi sangat disayangkan videonya. Saya nggak tahu juga sinologi bagaimana tanggapannya video ini. Apa didiamkan aja, dibiarkan aja. Kesannya kan sinologi ini gampang dihack gitu kalau dengan video ini. Padahal kan enggak. Sinologi termasuk salah satu NAS yang cukup handal ya. Diserang oleh hacker sering, tapi dia punya kemampuan untuk bertahannya bagus. Dibanding beberapa sinologi NAS lain, brand lain yang saya tahu itu malah lebih sering dihack ya. Jadi ada beberapa brand lain itu, apalagi brand-brand baru itu gampang atau beritanya banyak yang kena hack. Tapi kalau sinologi sih ada di hack ada, tapi tidak apa persentasenya tidak terlalu besar ya. Lagian populasi sinologi ini kan cukup banyak juga ya, dan mereka punya OS itu sudah versi 7, DSM-nya udah versi 7 dan banyak aplikasi-aplikasi yang kira-kira rawan disusupi itu udah dihapus sama sinologi ya. Jadi betul-betul mereka menjaga keamanannya data kita tuh sangat-sangat bagus. Oke, kira-kira itu aja. Kalau ada komentar, ada bantahan kita bisa diskusi. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh video Kudetek ini kurang pas. Mudah-mudahan sih yang menonton bisa paham, tidak telan mentah apa yang disarankan. Mungkin dia juga belum memahami lebih jauh tentang NAS, sehingga videonya ya seperti itu tadi. Oke, terima kasih. Saya tidak ada maksud apa-apa, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya hanya meluruskan atau memberikan informasi yang kira-kira menurut saya ini benar dan itu tidak benar. Oke, terima kasih, sampai ketemu.